Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medsos TV Channel menayangkan Safety Talk Overhaul atau Safety is Our Priority yang dilaksanakan depan kantor staf PT Sementonasa Pangkajene dan Kepulauan, yang dihadiri para pekerja vendor dari perusahaan lokal maupun perusahaan dari luar Jawa. Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023. Selaku pembawa acara Irfan Karyawan, dan dihadiri Insinyur Muhammad Alvin Zaini, Direktur Operasi PT Sementonasa. Manaf El Silitonga, ST, MM/SM of Reliability Maintenance Muhammad Ali N, ST, SM of C. dan beberapa staf, anggota K3, Security PT Sementonasa, serta para pekerja vendor overhaul Kilen 5. Manat L. Silitonga, ST, MM, SM of Reliability Maintenance memberikan arahan tentang kedisiplinan dalam bekerja, dan wajib mematuhi peraturan yang berlaku di PT Sementonasa Persero, dalam pengawasan K3. Kita itu adalah 26 hari sampai dengan PO. Artinya, Kilen mulai dinyalakan, artinya itu kita rencanakan paling lambat dari tanggal 15, tanggal 16. Rekodnya itu di tanggal 17 Maret. Jadi secara roll itu 24 hari, tapi itu paling lambat. Semangat pagi! 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 Sementonasa! Kuat dan percaya! Safety? Yes! 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 Accident? No! Terima kasih. Insinyur Muhammad Alvin Zaini, Direktur Operasi PT Sementonasa, menyampaikan batas waktu overhaul di area Kilen 5, diharapkan kerjasamanya yang baik kepada seluruh para pekerja vendor, agar proyek ini bisa berjalan dengan baik dan aman tanpa ada kendala. Setelah memberikan semangat kepada para pekerja overhaul dengan simbol sebelum melakukan aktivitas di lapangan, Insinyur Muhammad Alvin Zaini, Direktur Operasi, juga memberikan pertanyaan kepada pekerja, dan yang bisa menjawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja K3. Yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka mereka diberi hadiah. Dengan senang hati dan penuh canda bersama para pekerja. Nama saya Rahayu, saya dari kontraktor vendor PT Ili. Adapun poin ketiga untuk disiplin. Status masih jomblo mencari suami sih Pak. Maaf, seperti yang tadi, seperti larangan merokok. Kalau kita sudah lihat ada tanda larangan untuk merokok, tapi masih banyak pekerja yang melakukan pelanggaran seperti itu, harusnya sih ditegur. Nah, karena banyak juga pekerja yang menyeleweng dari aturan-aturan itu, seperti itu. Ya. Poin kedua, kalau saya Pak, lingkungannya juga, lingkungan pekerjaan itu juga sangat berpengaruh pada tingkat kecelakaan kerja. Seperti lantai licin, kalau kita sudah lihat ada pemberitahuan kalau ini daerah licin, maka kita harus menghindari jalanan tersebut. Jangan mau cari mati dengan jalan licin itu. Tadi kan saya sebut ada 4 ya, masalah-masalah yang sering terjadi kecelakaan kerja. Baik, terima kasih. Nama saya Jusdir Priyatma dari PT 3 Putra Bungoro. Jadi yang saya tahu Pak, ada 2 hal yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang pertama itu adalah unsafe action, dan kedua adalah unsafe condition. Yang mana unsafe condition adalah kondisi tidak aman, dan unsafe action adalah tindakan yang tidak aman. Kondisi tidak aman itu yang mencakup lingkungan kerja yang tidak bersih. Pak, satu lagi dari tengah aja, dari tengah silakan, dari tengah maju. Satu. Ya, langsung maju. Selamat kerja. Yang keras ya. Terus Bapak pakai apa saja? APD Pak, Helm terus. pos tangan, kacamata, terus. Welder. Pengelasan. Nah, pakai ini enggak? Pakai Bapak saya nggak lihat pakai ini, pakai ini ya? Iya. Pakai apa? Spotlight. Sepatu ya.
pakai rompi. Ya, apalagi? Sepatu safety, Pak. Sepatu safety. Ya. Bapak bekerja berapa lama dari sehari? Kalau PT Sementara saat mulai dari jam 8 sampai jam 5, Pak. Sampai jam 5? Ya. Selama 8 jam ngelas terus gitu, Pak? Ya, kadang-kadang, Pak, karena ya enggak selamanya juga ya terus las ya, Pak ya. Oke. Pasti ada istirahatnya ya. Oke. Bapak punya anak, punya cucu? Ada, Pak. Cucu sudah? Satu, Pak. Nah, sekarang Bapak pesan sama teman-teman bagaimana teman-teman supaya taat K3. Silakan Bapak sampaikan. Ya. Kata ketiga utama safety belt. Dua, helm, terus rompi, sepatu, dan kaos tangan dan kacamata, Pak. Salah satu sesi ketiga. Supaya apa? Supaya aman dan selamat. Siapa yang menikmati kalau aman dan selamat? Kita sendiri, Pak. Kita sendiri sama siapa? Sama ketiganya, Pak. Sama keluarga di rumah ya. Ya wis, terima kasih ya. Terima kasih ya. Ayo satu lagi terakhir. Saya Fida dari PT Ahmad Rizkyallah. Ngerjain apa sekarang, Mbak? PGO transaksi. PGO. PGO. Yang ngerjain apa? Berapa lama sehari bekerja? 8 jam satu shift. Sudah menikah belum? Kau nyari di sini ya? Loh, mau nyari di sini nggak? Bisa? Bisa katanya bisa nih. Baik ya, saya kira cukup ya. Muhammad Ali N. St. SM of C. mengingatkan bahwa semua tenaga kerja yang akan memasuki area pabrik, wajib melengkapi dokumen yang sudah disampaikan oleh K3. Dari pihak K3 tidak menteroril sekiranya ada tenaga kerja yang ingin masuki area pabrik dan tidak melengkapi dokumen tersebut terutama BPJS. Kepada rekan-rekan sesi officer, koordinator vendor, untuk terus mengingatkan pekerjanya. Setiap pagi harus melaksanakan safety tool, atau safety induction yang diwakili sesi officer kumpul di depan Kilen 5 atau di depan kantor CCR. Untuk diberikan safety induction atau oleh safety officer PT Sementonasa. Setelah itu silakan safety officer vendor masing-masing memberikan safety tool kepada pekerjanya. Aktivitas di sekitar area Kilen, coal mill, raw mill dan cooler, itu semua ada di sisi potensi area beresiko tinggi atau bahaya tinggi. Kepedulian kepada seluruh pekerja terutama teman-teman safety officer vendor terkhusus safety officer K3. Agar tak bosan-bosannya mengingatkan para pekerja vendor, demi keselamatan bersama di area lokasi rawan agar kita semua selamat dan bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Kita datang sehat dan pulang ke rumah dalam keadaan selamat ketemu bersama anak, istri dan sanak keluarga. Itu semua kita harus ingat. Semoga pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik dan tak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Officer K3 dan Kepala Staf PT Sementonasa berharap, agar bisa tepat waktu zero accident kurang lebih 28 hari. Ujarnya. Kita berdoa, menundukkan pandangan dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menijabah dan mendengar dan mengabulkan doa kita semua. Untuk yang Muslim harap mengikuti.